Bentara Budaya itu menjadi ruang bagi kami dari Kompas Gramedia untuk berusaha memajukan kebudayaan Indonesia, membantu bangsa ini untuk berkembang dengan tanpa meninggalkan identitas keindonesiaan kita. Ya. Mereka menggunakan style yang surrealis. Betul. Dalam pengertian memadukan ya adegan dari kehidupan sehari-hari dengan sangat cair, sangat imajinatif seperti mimpi. Tetapi pada saat bersamaan juga menampilkan icon-icon atau deskripsi yang ngepop. Barkomun merepresentasikan dua seniman Jakarta yang mengangkat kehidupan nyata Jakarta sebagai inspirasi. Dan kemudian menyajikannya dalam lukisan-lukisan dengan pendekatan yang lebih gaul, ya, lebih pop. Kita ingin agar Bentara ini menjadi panggung sebagai semacam hub ya, buat karya kreasi seniman-seniman Indonesia, terutama yang memiliki basis tradisi, tetapi juga terbuka untuk seniman-seniman yang modern maupun kontemporer. Karena memang wajah seni kita itu kan beragam, bentangannya luas. Jakarta itu kan menjadi panggung, tapi tidak banyak seniman Jakarta yang ada di panggung itu. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Ya, jadi hari ini spesial karena memang hari ini DPP ini, Domi punya podcast datang ke, kalau bisa dilihat ini adalah ruangan pameran dari Bentara Budaya Jakarta. Dan ini adalah masih dalam rangkaian pameran Barcomuns. Nanti detailnya seperti apa. Hari ini spesialnya karena gue ditemani salah satu cukup yang diperhitungkan kalau di Bentara Budaya ini, yaitu adalah Mas Ilham Khoiri, di mana Mas Ilham Khoiri ini adalah General Manager dari Bentara Budaya Jakarta. Jadi detailnya seperti apa tentang budaya Bentara Budaya Jakarta, lalu pameran Barcomuns ini nantinya seperti apa, dan kenapa ada pameran Barcomunsnya di sini. Nah, kita bisa langsung tanyakan ke Mas Ilham. Mas Ilham, terima kasih ya, atas waktunya. Karena kita kadang ada cocokan waktu belum dapat gitu, dan baru hari ini dapat, Mas. Makasih, Mas ya. Kita menunggu para gubernur dan wakil gubernur. Oh iya benar. Baru kita tarik ya. Baru dilantik baru bisa. Benar. Karena kita ini ya menghormati juga, benar, Mas. Ini Mas, makasih banget atas waktunya. Karena memang pas aku dapat info nih dari teman-teman yang seniman pameran, ada nih nanti Mas Ilham ngobrol. Oh ya udah, oke, tak kontak gitu. Karena memang Mas Ilham kan bagian dari ya kita lihat dari struktur organisasi ini kan General Manager, di mana mungkin pastinya mengetahui detail tentang si Bentara Budaya Jakarta ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas, profilnya si Bentara Budaya Jakarta ini, Mas. Mas Domi, makasih ya. Jadi Bentara itu inisiatifnya berawal dari sekitar tahun 1970-an. Waktu itu pendiri dan pimpinan Kompas Gramedia, Pak PK Oyong dan Pak Yakob Utama, selain mengelola media, ternyata juga memiliki keinginan, hobi dan minat untuk mengoleksi karya seni. Jadi Pak Oyong itu sering misalnya pergi ke Bali, ketemu seniman-seniman, dan kemudian kalau ada karya-karya yang menarik, dia akan mengoleksi karya itu. Nah, terkumpullah. Jadi kolektor lah. Terkumpullah koleksi. Banyak tuh. Banyak lukisan, keramik, dan lain sebagainya. Pada awalnya kita bikin Bentara Budaya itu tujuannya adalah untuk menjadi ruang penyimpanan koleksi oleh Pak Oyong, Pak Yakob, yang merupakan pimpinan Kompas Gramedia. Nah, kemudian berkembang sampai akhirnya tahun 1982 itu didirikanlah Bentara Budaya di Jogja. Jadi awalnya itu di Jogja. Malah di Jogja dulu ya. Jadi waktu itu ada kantor untuk toko buku Gramedia yang akan dipindah ke gedung sebelahnya. Kantor itu kosong. Terus kemudian diskusi kenapa nggak dibikin ruang pameran yang waktu itu masih minim.
Tidak hanya di Jogja tapi juga di berbagai kota di Indonesia. Ya. Nah, akhirnya didirikanlah Bentara Budaya sebagai ruang untuk memanggungkan seniman-seniman yang saat itu masih kurang ruang panggungnya. Oke. Itu di Jogja tahun 1982. 82, oke. Iya. Dan sampai sekarang di Jogja masih ada. Betul, masih aktif, Mas. Masih aktif, gedungnya ada di dekat kantor Kompas. Betul. Nah, kemudian pada tahun 1986 diresmikan Bentara Budaya yang ada di Jakarta. Oke. Kalau di Jogja itu sekarang menempati rumah Indis. Ya. Rumah Indis itu rumah dengan arsitektur kombinasi antara Belanda dan Indonesia. Oh, jadi heritage building lah ya. Betul. Oke. Kemudian di Jakarta ini waktu itu diboyong rumah dari Kudus, Jawa Tengah. Yang di depan ya? Yang di depan, rumah kayu gaya Kudus, kemudian diboyong, kemudian dipugar, didesain ulang oleh seorang arsitek namanya Romo Mangunwijaya. Oh iya. Dan sekarang menjadi Bentara Budaya di Jakarta. Itu tahun 1986. 80. Nah, dan itu sudah mulai aktif berpameran kegiatan. Nah, yang pada awalnya hanya untuk menjadi tempat penyimpanan koleksi, akhirnya berkembang. Ya. Ini juga menjadi panggung buat para seniman tampil. Bisa seni rupa kayak pameran, lukisan, patung, grafis dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa pentas musik, pertunjukan, diskusi budaya, bedah buku dan lain sebagainya yang terkait dengan kebudayaan. Ya. Sejarahnya kira-kira seperti itu, Mas. Dan kemudian Bentara Budaya sempat mengelola rumah di Solo, Balai Sujatmoko namanya, yang dikelola oleh Bentara Budaya sampai kira-kira tahun 2019. Bentara juga sempat dibikin di Bali tahun 2009 di daerah Ketewel dan Pasar agak ke sana. Tetapi sekarang ini yang masih berfungsi secara aktif itu terutama di Jakarta dan di Jogja. Oke. Jadi kalau kita ngomong secara titik daerah, tadi kan udah disebut Jakarta, Jogja, Bali, Solo. Ya. Kalau untuk daerah lainnya, Bandung misalnya, itu belum ada atau? Belum ada. Oke. Jadi ya sementara ini yang aktif sampai sekarang itu di Jakarta dan Jogja. Tetapi senimannya bisa dari mana aja. Iya, betul. Jadi memang makanya adanya ini ruang untuk bisa mengapresiasi seniman-seniman ya. Betul. Kita ingin agar Bentara ini menjadi panggung sebagai semacam hub ya buat kreasi seniman-seniman Indonesia, terutama yang memiliki basis tradisi, tapi juga terbuka untuk seniman-seniman yang modern maupun kontemporer. Karena memang wajah seni kita itu kan beragam, bentangannya luas. Nah, nanti kita upayakan dari semua genre, semua representasi itu bisa tampil di sini, gitu, Mas. Oke. Berarti dari tahun 1986 yang untuk Bentara Budaya Jakarta itu sudah dibentuk, Mas, struktur misalnya nanti pengurusan kayak kuratorial gitu ada? Ya, itu berkembang. Berkembang. Jadi pada awalnya ya masih sangat sederhana, sampai kemudian organisasinya seperti sekarang. Jadi ada semacam kayak pengurus harian yang mengurus day by day Bentara Budaya, ada tim kurator yang mendiskusikan program apa saja yang akan kita laksanakan setiap tahun, termasuk mendiskusikan seniman-seniman mana saja yang kita undang, proposal masuk kita bahas dan kita seleksi bersama kurator, dan juga bagaimana eksekusinya agar ini betul-betul menjadi ruang alternatif lah di tengah berbagai panggung yang sekarang semakin banyak. Ya. Karena memang kan kalau dilihat dari beberapa acara khususnya panggung-panggung seni rupa galeri, karakter dari Bentara Budaya Jakarta ini kan sangat Mas ya. Karena dilihat dari tekstur kita ngomong secara infrastrukturnya nih, desain, terus juga karakter yang dari pameran juga, Mas, biasanya tuh nggak dibilang kayak nggak baru-baru banget dan nggak master-master, jadi bener-bener yang udah kategori menengah gitu, Mas ya. Jadi kalau di awal-awal pendirian kan kita betul-betul ingin menambah medan tempat para seniman itu tampil. Betul.
waktu itu masih belum banyak ruang ya, tahun 80-an itu masih sangat sedikit. Di Jakarta mungkin ada Taman Ismail Marzuki, ada Balai Budaya, Pasar Seni, kemudian ada Galeri Nasional. Betul. Nah, semakin ke sini kan ruang pameran pentas itu semakin banyak. Betul. Nah, kita berusaha untuk beradaptasi dengan situasi perubahan itu, yang intinya adalah kita ingin menjadi hub ya bagi para seniman, kreator dalam berbagai bidang kesenian yang memiliki jejak tradisi, tetapi sekaligus juga terkait dengan kehidupan kekinian modern, maupun menerawang hal-hal yang bersifat kontemporer atau ke masa depan. Jadi kira-kira ada di situ lah. Berbeda misalnya dengan galeri yang betul-betul komersial gitu. Yang swasta, yang pertimbangannya mungkin lebih banyak pasar, market. Ya, kita pertimbangannya terutama lebih banyak bahwa ini ada unsur keindonesiaan, kenusantaraan, tapi sekaligus juga dimodifikasi dalam kemasan-kemasan yang lebih modern dan kontemporer. Betul. Iya. Ya, nanti juga pasti aku mau ngobrolin ini kan karena di sini lagi dalam rangkaiannya pameran Bar Commons ini, dan dilihat dari karakter karyanya ini kita ngomongin soal kota nih Mas. Nanti kita bahas ke sana boleh. Sebelum kita bahas ke sana, aku mau tanyanya adalah secara tadi mungkin sudah Mas Ilham menjelaskan sejarah profilnya. Kalau aku mau mencoba masuk untuk pameran yang mungkin seniman-seniman yang mungkin melihat dari si acara podcast ini dan pingin juga untuk mendaftarkan atau kayak berpameran di Bentara itu, ada semacam sistem atau gimana Mas? Caranya deh simpelnya gitu. Jadi ada beberapa pendekatan seniman tampil di sini. Pertama adalah para kurator rapat. Biasanya direncanakan setahun sebelumnya. Jadi program yang berlangsung tahun 2025 ini dirancang 2024. Kurator memutuskan kira-kira dari 12 bulan itu ada beberapa event di mana Bentara itu mengundang seniman. Jadi seniman undangan ya, yang kemudian kita pilih, kita support dari venue, tempat, promosi, pembukaan dan lain sebagainya. Kita tidak hanya fokus pada seni rupa, bisa juga seni pertunjukan, diskusi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya program bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain di luar Bentara. Misalnya kita pernah kerjasama akhir tahun lalu itu dengan komunitas China untuk membuat kontes kartun dan komik. Jadi itu kerjasama. Atau tahun sebelumnya kita juga bekerjasama dengan Elite Art Project dari Prancis. Kita bekerjasama. Jadi seniman-seniman dan lain sebagainya kita diskusikan bersama-sama. Nah, ada juga kita membuka diri untuk para seniman mengajukan proposal. Proposal untuk membuat pentas atau pameran atau hal-hal yang terkait dengan ekspresi kesenian di sini. Nanti proposal itu akan didiskusikan oleh tim kurator dan kemudian dipertimbangkan apakah ini memang bisa ada urgensi, ada urgensi untuk ditampilkan tahun ini, atau kita cari waktu misalnya tahun depan atau tahun depannya lagi atau bagaimana. Dan jika itu kita anggap penting, mendesak, relevan dan dibutuhkan untuk publik Indonesia, ya kita akan terima proposal itu dan kita agendakan. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi memang juga ada open call tadi Mas ya, ada submission. Dan kalau boleh tahu secara struktur ada berapa kurator yang memang in charge atau di sistem dari Bentara Budaya ini Mas? Jadi kuratornya itu kombinasi, ada para kurator senior ya. Kalau di Jogja itu ada Romo Sindunata. Romo Sindunata itu kebetulan juga salah satu pendiri dari Bentara Budaya. Kemudian ada Mas Hermanu. Mas Hermanu itu lulusan ISI Jogja kemudian ikut merintis Bentara Budaya sejak awal. Kemudian kalau di Jakarta itu ada dua senior, Mas Evik Mulyadi dan Mas Frans Sartono. Dua-duanya pernah menjadi pimpinan Bentara Budaya dan juga wartawan Kompas. Dan kemudian ada dua kurator muda, yaitu Mas Hilmi Faik. Hilmi Faik itu editor
budaya di Harian Kompas. Oke. Dan Mas Wawan ABK juga editor di Harian Kompas. Jadi ada 6 ya kuratornya, dan selama ini merekalah yang mendiskusikan dan memutuskan program apa saja. Meskipun tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang kita juga mengundang kurator dari luar agar pameran kita menjadi lebih dinamis. Seperti pameran Barkomun ini, kita mengundang Mbak Rotua Magdalena, desain IKJ, seniman, untuk menjadi kurator tamu. Meskipun kita juga memunculkan kurator pendamping dari Bentara Budaya, yaitu Mas Wawan ABK. Oke. Jadi memang tergantung juga dari programnya ya. Ada yang memang didiskusikan, diobrolkan dari tim internal. Ada juga yang memang akhirnya mendatangkan kurator untuk kita bisa kayak Bentara kolaborasi lah kasarnya gitu Mas. Misalnya 2 tahun lalu, tahun 2023 pada akhir tahun, kita bekerja sama dengan Ellipse Art Project. Itu kuratornya Mbak Farah Wardani, yang lagi sekolah di London. Kita invite datang ke sini, kita bikin. Ada satu yang tadi terlewat Mas. Jadi tahun 2023 itu kita punya ruang baru, namanya Bentara Budaya Art Gallery di lantai 8 Menara Kompas. Lantai 8 sini ya? Jadi kalau teman-teman datang di Bentara Budaya Jakarta ini kan terlihat yang memang karakternya adalah si rumah joglo ini Mas ya. Nah di sebelahnya ini ada gedung yang tinggi itu adalah namanya Menara Kompas. Di lantai berapa Mas? Lantai 8. Bisa diakses? Bisa, itu open untuk publik untuk mengunjungi pameran di sana. Jadi kalau memang kita datang ke sana itu untuk hanya melihat, lewatnya seperti halnya kita sebagai karyawan? Ya, sebagai tamu ya. Visitor gitu ya? Iya, sebagai visitor yang jalannya ya kayak orang karyawan masuk gitu. Dan biasanya di Bentara Budaya Art Gallery di Menara itu mostly kita pamerkan adalah koleksi dari Bentara Budaya. Yang tadi kita sebutkan di awal itu. Jadi kita akan bikin pameran koleksi secara rutin, misalnya tema-tema tertentu yang terkait dengan situasi kekinian atau kebutuhan kita, dan kemudian kita tampilkan dan kita buka untuk publik. Misalnya saat ini pamerannya itu tentang hasil kompetisi Triennal Grafis yang pernah dibikin oleh Bentara Budaya sejak tahun 2003 sampai 2019. Oke, sampai kapan ini Mas periode yang pameran? Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Dan kita kalau mau datang gratis ya? Datang gratis. Biasanya lebih enak kalau by appointment ya. Kita ada pengumuman di akun sosial media Bentara ya. Instagram Bentara Budaya, kemudian di mention, kemudian terhubung di situ, nanti janjian bisa. Oke. Jadi kalau dari operasional jam berarti mengikuti jam kantor. Jam kantor. Oke. Jadi selesainya jam 6 biasanya atau jam berapa Mas? Biasanya jam 10 sampai jam 5 atau jadi 9 to 5 gitu standarnya itu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa datang juga tuh, ada namanya Bentara Budaya Jakarta yang di lantai 8 Menara Kompas. Jadi sebutannya tadi Mas apa? Bentara Budaya Art Gallery. Bentara Budaya Art Gallery. Oke, kalau ini kan BBJ, sana BBAG. Bentara Budaya Yogyakarta. BBY, tapi yang di sini ada singkatannya nggak Mas? Yang Art Gallery nih? BB Art Gallery. Oke, betul. Oke. Nah, karena tadi sudah kita sering menyebutkan Barkomun sih Mas ya. Ini karena memang kita juga kita lihat nih kanan kiri ini adalah di situasi dari pamerannya Barkomuns, di mana sebenarnya ini adalah orang-orang ini, seniman ini. Ya, tadi kita tuh memang tadi memang selalu ada mention tentang Barkomuns. Memang kita ada di dalam rangkaian pameran Barkomuns. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini, kita tadi sedang berdiskusi atau ngobrol lah sama Mas Ilham. Nah, ini kan kalau dilihat teman-teman, ini ada yang lagi live mural atau gambar itu dari Barkomuns. Kita sedikit intro dari Mas Untung. Wah, ini dia. Karena saya manggilnya bukan Untung gitu. Boleh. Ini adalah Mas Untung yang berpameran di Bentara Budaya Jakarta, dan mereka ini tergabung, namanya mungkin bisa dibilang apa? Grup atau kolektif atau apa istilahnya Barkomuns tuh? Kelompok kali ya. Kelompok. Kalau cuma 2 doang. Duo. Jadi Barkomuns ini
tergabung 2 orang seniman. Yang satu namanya Mas Untung, satu namanya Mas Paul. Dan ini memang aktif sekali dari era dulu waktu masa-masa kuliah lah mereka di IKJ. Dan sekarang ini mereka mempresentasikan karyanya ini di Bentara Budaya Jakarta. Jadi apa yang dilakukan sama Mas Untung, sama Mas Paul ini memang selalu nggak jauh dari kuas dan kanvas begitu. Mungkin mau ada tambahan Mas Paul nggak? Ngobrol sedikit? Atau mau lanjut gambar? Lanjut aja, bagaimana? Ya tadi gini Mas, kan kita lihat nih memang lagi pameran Barkomun nih. Ya. Karena tadi kita mungkin sudah dijelaskan sama Mas Ilham bagaimana untuk bisa berpameran di sini. Nah, yang aku jadi pertanyaan, ini Barkomuns bisa berpameran di sini, Mas Ilham melihat apa sih sebenarnya di Barkomuns gitu? Akhirnya oke deh kita presentasikan karyanya di sini begitu. Ya, jadi keputusan Barkomun pameran Bentara Budaya itu hasil diskusi dengan para kurator yang kurang lebih melihat bahwa Barkomun merepresentasikan 2 seniman Jakarta yang mengangkat kehidupan nyata Jakarta sebagai inspirasi dan kemudian menyajikannya dalam lukisan-lukisan dengan pendekatan yang lebih gaul ya, lebih pop. Dan memang betul-betul dari Jakarta mereka. Jakarta, Pak. Mas Untung itu dari Cipete. Betul. Dekat Fatmawati ya. Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara Mas Paul Arif itu dari Cijantung. Cijantung. Jakarta Timur. Angkatan Darat. Dua-duanya itu bergumul. Betul. Dengan denyut nadi kehidupan masyarakat Jakarta. Ya. Mereka adalah muralis ya. Bukan moralis ya. Muralis. Pekerjaannya bikin mural. Kita kemari. Jadi ketika ada order untuk bikin mural, mereka pagi datang, kemudian bekerja, sore kemudian pulang. Nah, selama perjalanan itu mereka menemukan berbagai kehidupan menarik di Jakarta ya, dari macet, Jakarta yang padat, kejadian-kejadian yang lucu, yang aneh dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian memberi inspirasi mereka untuk dijadikan karya seni, terutama lukisan dan mural. Nah, pertimbangan itulah terutama yang membuat akhirnya budaya ingin menampilkan mereka. Jadi kan mungkin bisa lihat potret Jakarta versi Barkomuns gitu Mas ya. Dengan karakter tadi mungkin penuh color dan pop tadi gitu Mas ya. Dan kebetulan juga yang aku tahu memang secara kurator juga undangan juga Mas ya. Karena jadi satu paket nih istilahnya seniman dan kuratornya gitu. Dan Barkomun ini kan dekat juga dengan Mbak Rotua Magdalena. Satu institusi. Ya, mereka kayaknya dulu pernah dalam satu masa ada di IKJ ya. Betul. Mas Untung, Mas Paul Arif itu pernah kuliah di IKJ tahun 90-an awal. Betul. Dan Mbak Rotua juga kuliah grafis di sana. Jadi mereka memang lahir dari rahim Jakarta. Betul. Bicara tentang Jakarta dengan pilihan-pilihan diksi visual yang juga merepresentasikan apa yang terjadi di Jakarta. Jakarta banget lah. Ya betul. Karena bisa dilihat teman-teman kalau datang ke Bentara Budaya Jakarta nih di minggu-minggu ini yang pameran si Barkomun ini bisa dilihat visual-visualnya ini mungkin potret Jakarta di kanvas gitu dengan karakter yang visual imajinasi sosok si Mas Untungnya, Mas Paulnya itu ada semua di gambar. Dan juga ada satu karya yang tidak hanya kanvas tuh Mas ya. Jadi ada semacam kita lihat market instalasi Mas ya. Yang juga ada di kanvas lalu juga ada bentuk 3D-nya gitu. Karena memang si Bentara Budaya ini tidak juga hanya di kanvas ya Mas ya. Boleh menampilkan apapun ya. Kita kan terbuka Mas ya. Betul. Jadi ekspresi seni, penyajiannya itu bisa menerabas batas-batas konvensi. Bentuknya bisa 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan juga performing art yang semuanya itu kita buka sehingga penyajian karya seni lebih optimal. Terus kalau kita melihat pameran di beberapa kegiatan Bentara ini durasinya Mas nih aku mau tanya, boleh nggak sih maksudnya kenapa tidak lama Mas? Durasinya itu rata-rata sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Kenapa Mas tidak bisa, kan gini ya kalau kita lihat ini kan bagus banget nih Mas ya. Atau sebelum-sebelumnya pun saya datang ke sini aja tuh oke juga Mas, tapi kadang kalau sekali datang tuh kurang, jadi pinginnya mau datang lagi, cuman kadang-kadang waduh udah mau selesai. Itu kenapa tidak durasinya panjang atau lama Mas?
Ya sebetulnya itu mengikuti semacam tanda kutip konvensi pameran yang ada di Indonesia. Oke. Rata-rata pameran di Indonesia itu ya sekitar semingguan. Di galeri Betul. terutama itu sekitar segitu. Tetapi kalau kita lihat misalnya yang ada di museum mungkin lebih lama. Betul. Karena memang dia dirancang untuk menerima kunjungan dengan jumlah orang yang semakin banyak. Ya. Itu sebenarnya kita terapkan di Bentara Budaya Art Gallery yang ada di Menara Kompas itu. Pamerannya bisa satu. Makanya berbeda Mas ya, Ya. sistemnya. Oke. Tetapi seminggu atau 2 minggu itu pun masih lebih lama ketimbang misalnya art fair. Oh iya. Yang durasinya bisa cuma 3 hari. Betul. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya sebetulnya kita ada di tengah-tengah. Kita ada di tengah. Makanya mungkin yang selalu ada di sini 2 mingguan ya Mas ya. Seminggu sampai 2 minggu. Seminggu 2 minggu ya. Dan biasanya kalau ada kegiatan pameran di sini tuh di rangkaiannya selalu ada kegiatan lain ya, seperti workshop, performance, atau mungkin kayak tadi mungkin kalau ada live drawing. Jadi oke. Dan untuk menjangkau halayak yang lebih luas, seperti biasa kita juga memanfaatkan media sosial ya. Kita memanfaatkan akun-akun Bentara Budaya yang ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook dan lain sebagainya, sehingga jangkauannya lebih luas. Teman-teman yang berhalangan hadir secara fisik ke Bentara bisa menengoknya melalui akun-akun media sosial itu. Dan cukup update Mas ya, aku lihat di Instagramnya loh. Ya itu senjata kita. Gila, boleh nih. Kayak aku inget tuh pas opening ini, itu kan malam tuh opening sampai malam, besok pagi sudah tayang tuh. Jadi bener-bener lumayan satset juga gitu. Jadi kita menyebut orang yang hadir itu sebagai penonton. Penonton physically, tetapi audience, orang yang terjangkau, yang reach by sosial media itu jauh lebih luas. Ya itu kehidupan zaman sekarang kan seperti itu. Iya. Karena memang kadang kalau kelamaan juga kalah sama yang lain ya, karena lebih satset lagi Mas deh kan. Bener. Tapi kalau ini Mas, aku mau nanya soal yang Bar Commons ini, berarti tadi kalau di-mention sama Mas Ilham karena juga secara narasinya tentang Jakarta, berhubungan juga dengan apa yang diutarakan mungkin dari meeting-meeting di Bentara, ini sangat Jakarta sekali dan wajib untuk ditampilkan gitu Mas. Tapi sebenarnya ada ini nggak Mas? Ada yang kayak mungkin kalau kurasi itu kan mungkin arahnya harus style apa gitu, ada nggak sih Mas sebenarnya kalau dalam meeting? Sebetulnya tidak ada Mas. Tidak ada? Ya, kita terbuka terhadap semua style ya. Yang pertama-tama menjadi pertimbangan itu biasanya adalah apa sih urgensi atau relevansi pameran ini, seberapa dibutuhkan publik pameran ini kita gelar. Jadi pertimbangan utamanya adalah pertimbangan-pertimbangan soal urgensi tadi. Semakin kita menemukan urgensi, relevansi, ini dibutuhkan publik, maka ya kita semakin terdorong untuk menampilkannya. Misalnya yang Bar Commons lakukan ini kan betul-betul mewakili seniman Jakarta, tentang Jakarta, stylenya juga Jakarta, yang itu kita anggap penting. Karena Mas Domi pasti tahu sendiri, Jakarta itu kan menjadi panggung, tapi tidak banyak seniman Jakarta yang ada di panggung itu. Nah, kita ingin mendorong agar seniman-seniman yang ada di ibu kota ini, entah kapan akan pindah ke Kalimantan, sementara masih ibu kota. Ini masih ibu kota, untuk juga mendapatkan kesempatan. Dan Mas Untung maupun Mas Paul Arif membuktikan bahwa seniman-seniman Jakarta juga untuk bisa tampil menarik. Misalnya di karya-karya Bar Commons ya, secara style kan mereka menggunakan style yang surrealis. Dalam pengertian memadukan ya adegan dari kehidupan sehari-hari dengan sangat cair, sangat imajinatif seperti mimpi. Tetapi pada saat bersamaan juga menampilkan icon-icon atau deskripsi yang ngepop. Jadi kita bisa menyebutnya sebagai surrealisme pop. Surrealisme yang lebih sesuai, relevan dengan hal-hal yang kekinian. Itu sangat kekinian sekali Mas. Yang pakai ada galon sama pakai itu, ya kan, kita sebut aja gas yang kemarin lagi happening tuh. Kok bisa tuh Mas Paul tuh ya kan? Nanti kita tanyain karena emang
ini juga lumayan ini sih Mas, membaca peristiwa. Iya, Ini kan kayak penanda zaman juga ya, Iya. era mungkin ini sangat-sangat aku suka itu soalnya karena memang ini cukup viral lah kemarin gitu gas kan. melon ya. Iya gitu. Aku pikir wah kok udah terjadi ada di visual gambar aja gitu. Iya. Padahal baru kemarin viralnya. Jadi lumayan itulah tadi kenapa mungkin akhirnya jadi ada visual yang mencoba menjadi penanda zaman itu. Lukisan ini sebetulnya dibikin tahun 2024, Mas. Itu dia, makanya kan jadi pas gitu kan momennya makanya. Dia Banyak banget yang bertanya, wah kok Mas Paul Arif ini seperti ahli nujum. ah, Dia melukis sesuatu yang nanti akan terjadi. akan meledaknya tahun depan gitu. Bener, karena gasnya itu kan juga ada api-apinya Mas. Iya. Oh, oke oh gitu makanya pantau banget nih modelnya. Hampir semua karakternya loh ada yang emang icon gitu Mas. Iya. Mas kalau aku mau nanya nih ya kayak ini kan kalau kita lihat ini sangat proper sekali karyanya. Gitu. Artinya ini pasar oke Mas atau kolektor bisa jadi ada yang berminat untuk mengoleksi. Iya. Dari pihak Bentara itu memang ada seperti itu atau bagaimana Mas? Kalau Jadi misalnya tertarik? kita itu terbuka. Oke. Ya, meskipun Bentara Budaya itu bukan Galeri pure galeri. komersil. Karena sebutannya bukan galeri komersil Mas ya? Kita menyebutnya sebagai Bentara Budaya. Oh, oke. Nah, tetapi kita juga punya dalam tanda kutip fungsi galeri. Jadi kalau ada kolektor atau siapapun orang yang tertarik untuk membeli karya-karya yang di sini, kita juga bisa terbuka untuk itu. Meskipun kalau di galeri yang biasa kan potongannya cukup besar ya Mas ya. Iya. Kalau di Bentara potongannya untuk seniman itu kecil. Jadi Boleh disebutkan Mas? kalau di galeri biasa itu sekitar 50%. Iya betul. Jadi- Kalau di sini sangat Jadi galeri biasa itu 50% untuk betul, galeri, betul 50-50 lah dia. 50-50. Ya. Kalau di sini paling potongan untuk seniman itu sekitar 25%. Lumayan Mas ya. Ya. Nggak terlalu ini ya. Ya, jadi seniman bisa mengambil 75% Bisa dari menabung. total harga. Iya, Gitu. lebih enteng lah. Oke. Tapi biasanya memang suka ada transaksi biasa ya. Sering terjadi Mas ya. Sering kita terbuka untuk itu. Oke. Kita terbuka untuk itu. Nah, kembali ke karya-karya Barkomun itu. Hah? Tadi kan gayanya surrealis. Betul. Yang menarik adalah Barkomun itu melihat Jakarta dengan cara yang segar. Kan di Jakarta itu ada banyak masalah Mas ya. Betul. Kemacetan, Konfliknya banyak. banjir, rumah kumuh bertumpuk-tumpuk, tawuran dan lain sebagainya. Kalau semua digambarkan dengan realitas seperti itu, maka lukisannya akan murung, akan sedih, akan problematik. Betul. Tetapi di tangan Mas Untung dan Mas Paul Arif, hal-hal semacam itu dikemas dengan warna-warna yang cerah, Betul. adegan-adegan yang unik. Betul. Kadang-kadang juga bisa bikin kita tertawa-tawa, Iya. yang segar, sehingga problem Jakarta itu menjadi sesuatu yang agak komikal. Ada unsur absurdnya yang dengan cara itu maka kita melihat persoalan itu dengan perspektif yang lebih terbuka. Oh benar Mas, benar. Jadi kita tidak harus sedih melihat itu, kita bisa tertawa, bisa mencermatinya dengan cara yang berbeda. Iya kayak misalkan kita lihat yang punya Mas Untung ini kan karakter dari 3D-nya ini rumah-rumah penumpuk Mas. Iya. Kalau kita lihat aslinya kan mungkin lebih ke cenderung nggak berwarna-warni. Jadi lebih kumuh ya. Iya, kalau ini kan lebih indah gitu ya, lebih ditacap lagi gitu. Oh, oke. Dimana di situ juga ada unsur yang memang si surrealis tadi itu Mas ya. Oke. Jadi kehidupan yang sulit, yang padat, yang dalam beberapa hal kadang-kadang mencekam, ada kriminalitas dan lain-lain, itu tidak disajikan secara telanjang sehingga menakutkan, tetapi diolah dengan visual yang lebih atraktif, segar, menyenangkan, bahkan bisa bikin kita mungkin senyum-senyum sendiri itu. Iya, betul. Dan ini kan kalau kita lihat karya besar-besar Mas. Iya. Jadi makin detail aja tuh kelihatan secara visual gambarnya gitu. Nah, Mas Untung dan Mas Paul ini kan muralis ya. Betul, terbiasa ya dengan bidang-bidang. Ini malah kecil kayaknya Mas. Iya. Dengan karya-karya yang gede dan cepat. Iya, ya, ini seperti ini nih ukuran berapa? 3x2 mungkin Mas ya? Ini 3x4 kalau nggak. Oke. Dan sedikit mungkin bisa diinfo Mas, ini gambar yang lagi mereka gambar untuk memang di hadiah Kompas atau maksudnya dari. Nah,
Gambar ini yang sebelah kanan Ya. dibikin oleh Mas Paul Arif. Mas Paul Arif ini rambutnya panjang ini ya. Iya. Sementara Mas Untung yang pakai topi terbalik. Nah, di depan Mas Paul ini adalah sosok Pak Yaakob Utama. Oke. Salah satu pendiri Kompas Gramedia. Sementara yang di sebelahnya adalah Pak PK Oyong. Oke. Keduanya sudah almarhum. Dan keduanya adalah pendiri Kompas Gramedia yang memberikan inspirasi lah buat kita. Karena berhasil mendirikan media yang bertahan sampai sekarang. Kalau dihitung sejak berdirinya Intisari itu berdiri tahun 63 sampai sekarang itu kan sudah lebih dari 50 tahun ya. Lebih Mas. Oke, yang di mana tadi kita di awal mention beliau untuk obrolan koleksi Mas. Ya. Beliau-beliau inilah yang mendukung, mensupport seniman dengan membeli karyanya. Ya. Lalu beliau membuatlah si ruangan ini menjadi sekarang seperti ini Mas ya. Ya. Saya kasih bocoran sedikit. Boleh, ya. boleh. Misalnya Pak Oyong. Pak PK Oyong itu tahun 70-an ketika Kompas berkembang dan memiliki keuntungan secara bisnis. Pak Oyong merasa bahwa keuntungan ini tidak hanya dikembalikan kepada shareholder, pengelola ataupun karyawan, tetapi juga digunakan untuk investasi kebudayaan. Kebetulan Pak Oyong suatu ketika pernah ke Amerika, di beberapa media di Amerika itu juga punya tradisi itu. Ketika bisnisnya bagus, mereka juga menghidupi kesenian. Mereka mengoleksi karya seni dan lain sebagainya. Itu kemudian juga dilakukan di sini. Pada tahun 70-an misalnya Pak Oyong ke Bali, ketemu seniman. Tidak hanya ketemu, Pak Oyong itu menyiapkan peralatan. Ya kanvas, kertas, cat dan lain sebagainya yang ditemani oleh Mas KM Sudarta, kartunis harian Kompas waktu itu, dan kemudian dibagikan kepada para seniman. Jadi supportnya itu sampai seperti itu. Jadi mungkin karena juga rasa kecintaan beliau melihat ada pergerakan yang seniman ini, dengan cara itulah beliau mendukung gitu Mas ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau istilahnya kayak CSR lah kalau sekarang gitu Mas ya. Iya, betul. Oke. Nah, Pak Yaakob Utama juga punya visi yang sama, bahwa kesenian itu kan bagian dari wajah Indonesia. Betul. Di dalam karya seni ada identitas, ada kekayaan, kearifan, ada ekspresi dan lain sebagainya yang mewakili dinamika sejarah bangsa Indonesia. Oke, betul Mas. Makanya sampai sekarang Bentara Budaya ini dipertahankan dengan stylenya yang dari dulu seperti ini Mas ya. Betul. Oke, memang dari awal tidak ada niatan untuk membangun yang versi modern, tidak mempunyai karakter lah istilahnya sih Mas ya. Ya, yang versi modernnya yang tadi tahun 2000. Kalau ini tetap dipertahankan. Ini dipertahankan sebagai semacam pemeliharaan, pelestarian rumah kayu jati. Kalau di Bentara Budaya Jakarta ini kita sepenuhnya rumah Kudus karena memang asalnya dari Kudus, Jawa Tengah, yang ada ruangan-ruangan yang kita gunakan untuk memanggungkan karya seni kreasi para seniman di Nusantara. Oke. Jadi ini kalau yang kayak misalnya ada kegiatan terus pameran di Bentara ini otomatis masuk koran Kompas dong ya? Ya, tidak hanya koran Kompas. Ada Mas ya? Kan Kompas Gramedia ini kan korporasi multi industri Mas. Jadi kalau salah satu pilarnya adalah pilar media. Kita menyebutnya KG Media. Ada korannya, koran Kompas, dan koran Kompas sekarang punya versi digital namanya Kompas ID. Ada lagi kompas.com juga versi digital yang mulai aktif itu sejak tahun 1997-98. Kemudian ada Kompas TV. Kemudian ada juga beberapa portal online seperti Tribun, Grid, dan lain sebagainya. Ada juga Intisari, ada National Geographic dan lain-lain. Banyak juga berarti Mas turunannya ya. Ada lagi Kontan kalau di bidang berita-berita ekonomi. Dan memang yang mungkin Mas Ilham sebutkan ada kolom yang dikhususkan untuk art atau seni dan budaya atau bagaimana Mas? Iya, jadi media-media yang ada di Kompas Gramedia ini memiliki ruang yang terbuka untuk menampilkan event-event kesenian termasuk pameran di Bentara Budaya atau di
tempat-tempat lain, Mas. Oh, oke. Jadi memang dikhususkan juga sebagai review juga, liputan Iya. gitu Mas ya? Iya. Karena memang penting juga untuk diinformasikan ke khalayak luas ya Mas ya? Itu biar isinya tidak hanya politik yang Iya. beberapa Yang viral-viral ya gitu. beberapa kasus itu agak-agak Iya betul. bikin masyarakat mungkin ini kali ya, kok begitu Iya, gitu ya. iya. Jadi akhirnya Karena betul Mas, nggak banyak loh Mas yang Iya. ada kolom yang memang fokus untuk pembahasan itu Mas. Iya. Kesenian itu kalau kita tampilkan akan membuat hidup kita lebih berwarna, Mas. Benar. Biar hidup kita tidak monoton. Benar. Buat orang-orang yang capek, yang sudah terjebak dengan rutinitas sehari-hari, Iya. maka kesenian itu menjadi ruang untuk ambil jeda sejenak, ruang kontemplasi. Kita menyegarkan diri dengan melihat karya seni atau membaca atau menonton. Karena kan kalau kita lihat juga dari segi kekaryaannya juga kan ini apa ya, misalnya kan jadi kita piknik visual Mas. Yang Betul. tadinya mungkin dari orang pulang kantor mampir ke Bentara melihat karya-karya ini kan jadi orang seger lagi Mas. Jadi kan fakta kehidupan sehari-hari kita itu kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Di jalanan orang marah-marah. Betul. Di dalam politik ada kasus korupsi. Betul. Di dalam hukum kadang-kadang kita menemukan hukum yang tidak adil dan lain sebagainya. Jadi banyak hal tidak menyenangkan di luar kendali kita yang merundung kita. Nah, kesenian, karya-karya seni itu kalau kita bisa meluangkan waktu untuk menikmatinya, maka akan memberikan penyeimbang. Dia memberikan asupan gizi spiritual sehingga diri kita itu tetap waras. Menyegarkan batin kita untuk Recharge lagi. semacam healing kita Iya. agar kita itu tetap menjadi manusia yang baik gitu. Makanya memang beliau-beliau tadi ini kan membuka untuk ruangan ini adalah bagian juga pertama mendukung, lalu memberikan ruang untuk masyarakat bisa melihat kekarya-karyaan ini, dan juga membantu seniman kalau bisa kan ada kolektor bertemulah di ruang ini Mas ya. Antara seniman dan kolektor itu kan juga salah satu wujud beliau-beliau ini untuk mendukung perkembangan ekosistem seni rupa Mas. Betul. Gitu. Yang sebetulnya itu ada porsi negara mestinya Mas. Tetapi kan negara kita tahu banyak sekali urusan-urusan primer yang mereka urus sehingga mereka tidak sempat mencurahkan perhatiannya ke sini. Kalau kita merujuk kepada Soekarno, Presiden pertama Indonesia, Soekarno itu sangat memperhatikan seniman. Betul. Dia bahkan menjadi inisiator untuk mengkoleksi karya seni yang kemudian sekarang menjadi koleksi istana. Betul. Yang pada masa-masa awal itu bahkan dibukukan menjadi buku kolektor buku koleksi istana. Nah itu kan menjadi buku babon kita. Di dalamnya ada karya-karya mulai dari maestro Basuki Abdullah, Avandi dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya kan kalau kita lihat pentingnya kita mempelajari kayak ada istilah archiving, terus kita tahu bahwa kita tuh punya yang patut dibanggakan adalah maestro-maestro itu sendiri Mas. Karena kita tidak, kadang mungkin adalah kita suka pelajarin kan perkembangan seni rupa barat. Seni rupa kita sendiri tuh perlu diangkat gitu Mas. Betul. Mungkin kalau kita melihat ke belakang anak-anak di era yang sekarang belum tentu tahu ada Avandi, belum tahu Raden Saleh itu Mas, karena tidak terlalu banyak dipublikasikan dengan terus-menerus gitu. Nah, makanya mungkin dengan adanya ruangan seperti ini kan bisa jadi orang jadi tahu oh ternyata ada yang nama di era sekian maestro ini gitu. Karena mungkin tadi Mas Ilham menginformasikan beliau-beliau ini kan juga ada yang namanya koleksi. Dan itu dipamerkan. Itu salah satu mengembalikan informasi Mas. Memberikan edukasi bahwa apa yang sudah beliau-beliau koleksi dipamerkan kembali, ada nih melihat visualnya begitu Mas. Jadi kan sebetulnya semua stakeholders, para pemangku kepentingan bisa berkontribusi ya. Betul. Untuk sama-sama mengusung dan memajukan kebudayaan dan kesenian kita. Betul. Kompas Gramedia melalui Bentara Budaya berkontribusi melalui pentas, pameran dan lain sebagainya. Kita tidak usah meributkan siapa
harus Karena bekerja. kalau kita ngomong itu panjang lagi Iya. ya, Mas. Nah, kita langsung melakukan Ya, apa yang bisa kita lakukan ya lakukan. dengan support system yang kita punya. Ya. Dan jika diperlukan kita bisa berkolaborasi dengan institusi atau seniman lain sehingga kita bekerja nyata untuk menyajikan kebudayaan dan kesenian kita. Dan ini kan sebetulnya kalau kita mengacu kepada tujuan Indonesia didirikan ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, betul. Karena ini bagian bagaimana kita mengembalikan informasi yang dulu untuk ke generasi-generasi penerusnya gitu, Mas. Ini mirip makan siang gratis, Mas. Oke. Tapi menunya ini adalah seni. Iya, betul. Untuk spiritual dan mencerahkan pikiran maupun batin kita. Iya. Iya, dengan cara itu makanya Bentara memberikan kesempatan buat siapapun juga bisa berpameran, Mas ya, makanya ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kita coba sedikit lagi, Mas ya, kalau untuk tadi Barkomun sudah dijelaskan sampai ada kurator juga di pameran ini karena kuratornya Mbak Magdalena ini juga bagian dari pertemanan si Mas Paul dan Mas Untung di era kuliah. Nah, sebenarnya kalau untuk orang umum sendiri, Mas, sebenarnya yang mungkin melihat dari tayangan ini, obrolan ini, itu ada informasi di Instagram masih, Mas, untuk caranya mereka mengaplikasikan proposal itu bagaimana tuh gimana, Mas? Jadi Bentara itu punya website namanya bentarabudaya.com. Semua informasi yang saya sampaikan itu sebetulnya juga bisa diakses di sana. Diakses di situ. Ada alamat emailnya. info.bentarabudaya.com. Semua seniman boleh mengirimkan proposal betul via email itu dan kemudian nanti proposal itu akan kita bahas secara reguler. Jadi memang ada open call tadi dan itu sifatnya gratis, Mas? Gratis. Jadi kalau mengajukan proposal silahkan diajukan. Jadi tidak ada yang boleh pameran tapi nanti urusan opening apa bayar sendiri, nggak gitu, Mas ya? Nah, itu nanti dikaji dari satu case by case. Jadi kalau seniman undangan itu umumnya betul-betul all in dari si Bentara. Tetapi kalau proposal nanti kita bisa bicarakan. Kan Bentara ini membiayai dirinya sendiri pasti punya keterbatasan, Mas ya. Jadi proposal masuk nanti akan kita diskusikan kira-kira bagaimana solusinya terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Itu sangat terbuka untuk kita diskusikan ya. Dan masih ada musyawarah ngobrol-ngobrol, Mas. Oke, kalau misalnya kita sedikit ada obrolan yang mungkin tadi mentionnya soal produksian. Misalnya aku pribadi seniman mau pameran di sini dan saya pribadi sama tim ini hanya butuh ruangan. Jadi tim Bentara tidak perlu mengeluarkan uang, artinya kalau aku sendiri membawa brand boleh nggak, Mas? Itu kita bisa diskusikan. Pernah terjadi tapi? Ya, kita beberapa kali. Oh, ada gitu juga, Mas ya? Jadi seperti disponsori produk apa gitu ya? Ya, jadi kita juga terbuka sama sponsor. Nanti ada kompensasi dari sponsor itu dan bagaimana kita tampilkan sponsor itu secara layak. Karena kan sebetulnya kegiatan seni itu adalah kegiatan bersama, Mas ya. Jadi kita juga dengan senang hati untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun yang sama-sama memiliki itikat yang baik untuk mengeroyok event-event kesenian ini. Jadi sangat terbuka dan boleh sekali, Mas ya. Boleh. Tidak ada kayak istilah sakleknya gini-gini, nggak ada ya. Tidak ada. Semua bisa didiskusikan. Oke. Kalau dari Bentara sendiri sebenarnya ada goals apa sih, Mas, untuk ke depan? Kan kalau tadi aku dengar ceritanya memang sudah banyak dilakukan untuk sumbangsihnya ke pergerakan ya mungkin ekosistem seni rupa. Kalau Bentara itu kepikiran nggak misalnya kalau kita ngomongnya ada art fair gitu untuk join gitu, ada nggak, Mas? Sempet nggak? Ini masih kita kaji ya. Tapi ada juga. Ya, tetapi belum. Belum ya. Masuk ke sana. Baru obrolan aja kali, Mas ya. Ya, selama ini wilayah kita tidak terlalu komersial. Tetapi peluang itu bisa kita kaji ya, seperti apa. Karena pada prakteknya kan ketika kita membuat pameran dan ada kolektor yang tertarik, kita juga ya. Tentu dengan persetujuan seniman untuk karya itu dikoleksi.
Tetapi untuk terjun sepenuhnya ke situ kita akan kaji. Oh, memang masih dalam ini ya tahap menyesuaikan diskusi gitu-gitu Mas ya. Oh, sebenarnya memang dari awal pun berdirinya tidak berpikir ke arah komersil sih Mas ya. Jadi tidak langsung kayak bagaimana caranya ada profit di sini enggak gitu ya Mas ya. Oh, oke. Kalau soal ngomongin ruangan Mas di Bentara ini kita berarti berada di ruang utama atau apa nih Mas nama sebutannya? Jadi ini kan Bentara Budaya Jakarta. Kita ada di ruang serbaguna. Namanya ini ruang serbaguna. Ruang serbaguna atau bisa kita sebut sebagai ruang pamer utama. Oke, ini ruang pamer utama. Oke. Yang ada di sini. Kemudian di sisi depan yang kita kiri dan kanan betul itu ada galeri sisi. Oke. Galeri sisi kiri maupun kanan yang juga bisa digunakan untuk pameran atau kegiatan diskusi atau kegiatan-kegiatan seni yang lain. Oh, kalau rumah joglonya sendiri Mas? Nah, rumah joglo itu kita jadikan sebagai ruang pamer permanen Mas. Jadi, ruang pamer permanen. Iya, jadi yang kita pamerkan ya joglonya itu sendiri. Oke. Joglo itu sebagai representasi dari arsitektur klasik dari Jawa Tengah, Kudus yang memiliki banyak elemen. Di dalamnya ada elemen kejogloannya itu, kemudian ada ukir-ukiran, dan kemudian situ ada ruangan-ruangan dengan istilah-istilah khusus kayak pawon, gedong, dan lain-lain yang memiliki filosofi dan sejarah tersendiri. Misalnya di Rumah Kudus itu ada ukir-ukiran yang di dalamnya kalau dalam istilah postmodern itu eklektif ya. Dia ada unsur Persia, ada unsur China, ada unsur Jawa. Ada unsur Eropa yang digabungkan menjadi satu ukir-ukiran yang indah. Nah, jadi kurang lebih itu ekspresi dari multikulturalisme yang ditampilkan lewat ukir-ukiran Jawa kayu. Oke, jadi itu juga bagian dari Bentara untuk melestarikan dari budaya si bangunan arsitektur lokal Jawa khususnya Mas ya. Karena di dalamnya tadi ada ukiran, terus secara ruang dalamnya itu ada istilah-istilah yang mungkin menurutku ini kan perlu dilestarikan ya. Karena sudah lama-lama kan punah nih Mas. Susah kan dapetin rumah kayak gini Mas ya? Semoga tidak. Nah, masih ada beberapa di Kudus. Tapi untuk kita Jakarta ini kan jarang banget Mas. Jadi ini salah satu untuk bisa berbagi informasi kalau orang mau tahu tentang si bangunan itu sendiri bisa datengin ke Bentara Mas ya. Dan boleh divisip juga Mas dilihat. Boleh dilihat, itu terbuka untuk umum. Dan kadang-kadang kita juga menerima tamu di situ, dan kalau ada pameran biasanya kita juga ngeriung-ngeriung ngobrol-ngobrol di ruang itu. Di Rumah Kudus itu. Karena settingannya pun aku lihat tuh kayak ruang tamu juga Mas ya. Betul. Jadi misalnya saya spill sedikit. Bentuk joglonya itu kita sebutnya sebagai joglo pencu Mas. Apa tuh? Joglo pencu itu rumah joglo yang atapnya itu menunjuk ke atas, lancip ke atas. Dan itu disebutnya sebagai joglo pencu. Yang itu juga ada pengaruhnya dari bentuk-bentuk atap Chinese. Tetapi juga dipengaruhi oleh budaya pesisir. Dan itu terjadi tidak dalam waktu seketika, tapi panjang prosesnya. Misalnya dari sisi sirkulasi udara, joglo pencu yang menjulang ke atas itu membuat rumah itu akan adem. Tanpa AC. Karena panas dari luar yang masuk ke dalam itu kayak didorong naik ke atas. Dan kemudian di bagian bawahnya itu menjadi lebih adem. Jadi memang dipikirkan juga ya secara fungsinya, secara mungkin ada tadi kultur dari Tionghoanya ada. Jadi kan mungkin berpikir ya arah angin. Kita menyebutnya sebagai kearifan lokal. Betul. Kearifan yang dibentuk selama berabad-abad karena hasil adaptasi dengan tantangan alam, kehidupan yang ada pada masa itu dan lain sebagainya, sehingga terakumulasi, terkristalisasi menjadi seperti sekarang ini. Dalam ini Mas, dalam waktu yang kayak istilahnya berdirinya dari dulu si Bentara Budaya Jakarta ini, ada nggak sih orang melihat ini terus berpikir mau wedding di sini, ada nggak? Ada sih. Karena beberapa kali kan bagus nih, ada nggak kepikiran kayak
dia bertanya sewa ruangan atau gedung ini berapa karena anak saya mau wedding misalnya gitu, ada tuh Mas? Ada request dan diskusi. Ada beberapa tuh? Ya, tapi sejauh ini kita fokus ini menjadi ruang kesenian ya. Jadi ada yang mencoba untuk ini ya, gitu karena tertarik dengan bentuknya Mas ya? Betul. Tetapi kalau pre-wedding foto-foto itu sudah. Oh, tapi boleh? Boleh. Oh, asal dikomunikasikan aja. Iya. Oh gitu. Kalau pre-wedding boleh? Boleh. Kita saling jaga lah agar bangunan klasik ini tetap lestari. Oh, jadi pre-wedding diperbolehkan nggak apa-apa ya, kecuali yang acara besarnya gitu ya. Sejauh ini kita buka untuk kegiatan seni. Iya. Karena memang dari awal fokusnya ke sana gitu Mas. Oh gitu. Oke. Jadi kalau dari jam operasional sendiri itu ikutin dari jam kantor atau berbeda Mas? Kalau yang BBJ ini ikut jam kantor, kecuali kalau sedang ada pameran seperti ya sekarang ini Barkomun Sabtu Minggu tetap buka. Jam berapa Mas kalau Sabtu Minggu? Sabtu Minggu ya dari pagi sampai sore. Oh, sore jam berapa sih Mas? Terakhir jam 6 kan? Sore sekitar jam 6. Tetapi kalau ada pembukaan pameran, biasanya kan pembukaan pameran itu kita hitung kemacetan dan lain-lain di Jakarta ini. Pembukaan itu sekitar jam 7 malam. Oke. Biasanya itu bisa sampai malam, bisa sampai jam 11 sampai jam 10. Jadi tergantung ya, kalau opening dia berbeda waktunya. Kalau untuk hari-hari biasa sampai jam 6 lah maksimal. Buka jam 10 Mas. 10 buka. Oh, jadi kita sebelum terakhir Mas, sebelum berakhir ini ada nggak Mas informasi dari Mas Ilham yang mau dibagikan untuk program dari Bentara Budaya atau mungkin Mas Ilham sendiri punya program? Boleh Mas di-share informasinya? Jadi ini saya ingin cerita tentang kita manusia. Tentang apa Mas? Tentang semangat Bentara. Oh iya Bentara. Oke. Jadi kan kehidupan ini terus bergulir. Indonesia di tengah kancah global ini kan terus berkontestasi ya. Kita menerima serangan-serangan kebudayaan atau akulturasi dan lain sebagainya itu dari berbagai wilayah. Misalnya K-pop. Kalau dulu ada kebudayaan Jepang, Tanga dan lain sebagainya. Kalau dalam film-film itu kan ada Hollywood dan juga ada Bollywood dari India dan sebagainya. Sekarang K-drama. Iya. Yang menyerbu kita sehingga sebagian masyarakat mungkin lama-lama akan lupa dengan hal-hal menarik dalam diri kita sendiri, mulai dari sejarah identitas kita sebagai manusia Indonesia dan lain sebagainya. Nah itu kan tantangan kita, apalagi pada era di mana media sosial itu bisa sangat interaktif, menembus batas-batas waktu, batas-batas geografis dan lain sebagainya. Nah, Bentara Budaya itu menjadi ruang bagi kami dari Kompas Gramedia untuk berusaha memajukan kebudayaan Indonesia, membantu bangsa ini untuk berkembang dengan tanpa meninggalkan identitas keindonesiaan kita. Kelokalannya ya. Lokalitas kita. Dari sejarah, dari kekayaan alam, kemajmukan budaya dan lain sebagainya. Tetapi sekaligus semua itu dapat dikemas dengan spirit kekinian. Sehingga apa yang kita punya itu juga bisa relevan dengan kehidupan masa sekarang. Dan ketika dalam situasi seperti itu, dan kalau kita bisa mengemasnya dengan baik, maka kita bisa berdiri dengan kaki yang kokoh di tengah kehidupan global. Itu semangat kita. Dan buat teman-teman, kalau tadi terkait dengan informasi, tentu saja jika teman-teman merasa penat, bepergian di Jakarta yang macet, penat dengan peristiwa sehari-hari yang memusingkan, ada kriminalitas, korupsi dan lain sebagainya, maka silahkan datang ke Bentara Budaya untuk menemukan ruang jeda. Kita menghela nafas di sini. Di depan Bentara ada kafe, kita bisa ngopi. Tadi saya nyobain makan enak Mas. Oke. Dan makanannya lokal-lokal semua. Gudeg, bakmi Jawa. Betul. Sehingga kita merecharge ulang diri kita, melakukan healing melalui kegiatan-kegiatan keseni dengan melihat karya-karya seni, sehingga kita akan kembali menemukan jadi diri kita sebagai manusia, agar kita tidak larut dalam berbagai keruwetan hidup,
dan tetap bisa menjaga diri kita tetap waras. Iya, Itu kira-kira Mas ya. Oke. Semangat kita kayak gitu. betul. Makanya kalau teman-teman tadi butuh yang tadi diinformasikan Mas Ilham, langsung aja itu cek aja di Instagram, ada kok Bentara Budaya Jakarta, lokasi di daerah Palmerah Mas ya. Ya, Itu kalau teman-teman mau datang ke sini gratis, sudah dinikmati visual-visual yang sangat menakjubkan sekali ya. Karena ini adalah pameran Barcommons yang tadi sudah kita obrolkan. Ini visual dari potret Jakarta Mas ya. Ya. Dengan perspektif Mas Untung, Mas Paul, dengan memberikan color-color warna-warna yang menggairahkan Mas ya. Berbeda dengan kalau kita melihat ada rumah-rumah yang kumuh misalnya, tadi ada kriminal begitu. Jadi silakan datang aja. Instagramnya boleh diinformasikan Mas kalau Bentara officialnya? Bentara Budaya _ _ Ya. Itu satu ya. Yang di Jogja beda lagi. Jogja ada lagi. Oh. Tapi kalau induknya itu. Induknya Bentara itu. Budaya _ Oke, websitenya boleh Mas? Websitenya bentarabudaya.com. Oke. Kita juga punya YouTube. Nah, Ini boleh sekarang Mas, boleh. dengan nama yang sama, Bentara Budaya. Bentara Budaya aja ya. Jadi nggak Jakarta nggak Jogja, Bentara Budaya aja. Oh, oke. Mas akunnya Mas Ilham boleh kalau misalnya mau di-share Instagram atau akun Mas Ilham? Personal. Iya. Oh. Boleh di-follow tadi Mas? Boleh. Boleh. Siapa tahu ada yang mau Akunnya berkenalan. @iam.khoiri. Oh. IAM ya. IAM.khoiri. Jadi mungkin siapa tahu teman-teman mau berdiskusi Boleh. atau mau DM tentang apa detail dari Bentara, bisa ke Mas Ilham juga ya. Boleh. Oh gitu. Ada mungkin Mas project terakhir sebelum berakhir, Mas Ilham lagi mengerjakan apa mungkin atau lagi persiapannya? Karena aku dengar-dengar mau pameran masalahnya. Jadi nggak apa-apa loh Mas, ini kan bagian dari kegiatan juga. Boleh. Saya tahan-tahan nih dari tadi nih kan. Dan tadi ngomonginnya Bentara nih. Kalau Iya. pribadi Mas Ilham tuh pameran, coba sedikit spill. Saya sesekali juga melukis karena melukis itu. Ini Mas Ilham ini juga aktif berkarya. Detailnya karyanya Mas Ilham seperti itu nanti disebutkan Mas Ilham akan berpameran di mana Mas? Rencananya di Neo Gallery. Neo Gallery. Neo Gallery itu satu galeri baru di kawasan Tanah Abang. Ya. Nanti pembukaannya hari Sabtu tanggal 22 Februari sore hari. Oh, jam berapa Mas? Jam 3. Jam 3. Itu pameran. Periodenya? Selama beberapa pekan lah, sampai Ramadan. Ya. Dan itu karya Mas Ilham ukuran berapa kalau boleh tahu? Itu pameran bersama. Saya hanya menampilkan 3 lukisan. 3 lukisan. Ya, ada yang ukuran on canvas semua Mas ya? On canvas semua. Oke. Ukurannya bervariasi lah. Ada yang sedang, ada yang gede. Dan detailnya itu bisa dilihat di Instagram Mas Ilham ya. Ada ya Mas ya? Karya-karya Mas Ilham juga ada ya di? Ada. Nah, nanti tapi kalau mau lihat detailnya langsungnya ke Neo Gallery hari Sabtu Mas ya. Hari Sabtu. Gratis Mas? Gratis juga di situ. Jadi cek juga karena Mas Ilham selain mengurusi Bentara Budaya Jakarta juga aktif ikut berpameran dan juga memang aktif lah beliau ini juga nulis-nulis Mas ya. Iya. Beberapa nulis. Jadi bisa ditemukan kalau di Google itu sangat banyak lah. Ya. Jejak-jejaknya Mas Ilham gitu Mas ya. Dan dulu kan kita pernah pamer. Oh iya, pernah pameran bareng juga, bener, sama Mas Ilham. Jadi memang makanya ketika tahu akan ngobrol sama Mas Ilham, wah udahlah Mas Ilham oke gitu. Karena dari detailnya aktivitasnya tahu dan juga Bentara ini sangat relate dengan Mas Ilham. Iya. Cocok, makanya kita bahas, kita obrolin tentang Bentara dan juga pameran dari Barcommons. Mungkin itu dulu Mas Ilham ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Domi. Atas waktunya, atas informasinya. Jadi tahu nih tentang Bentara Budaya Jakarta khususnya dan juga sosok beliau ini yang sudah berdedikasi sampai sekarang untuk melestarikan dan juga mendukung seniman Indonesia Mas. Oke. Terima kasih atas waktunya Mas ya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke. Aku closing dulu Mas. Ya. Terima kasih. Itu tadi obrolan bareng Mas Ilham Khoiri yang posisinya di Bentara Budaya ini adalah General Manager dan juga berpameran juga gitu ya. Nantinya hari Sabtu opening, jadi silakan hadir di Neo Gallery itu jam 3 sore Mas ya. Dan gratis. Mas Ilham akan menampilkan karya-karya spektakulernya ya Mas ya. 3 karya di grup exhibitionnya. Jadi sekali lagi teman-teman kalau misalnya belum datang, silakan datang di Bentara Budaya Jakarta, ada pameran Barcommons di mana pamerannya berlangsung sampai 23 Februari gratis di Bentara Budaya Jakarta Palmerah, Jakarta Pusat. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Mas Ilham. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke Mas. Ya, makasih. Oke.